Pelaku-pelaku korupsi ini adalah orang-orang di desa atau kampung dan kerugiannya itu ternyata di bawah 50 juta. Vonisnya sangat-sangat luar biasa. Minimal 4 tahun, maksimal ada yang kena 8 tahun. Sedangkan orang-orang yang korupsi miliaran rupiah itu justru vonisnya hanya 2 tahun, 3 tahun. Nah, salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Rimba Hukum Indonesia kembali akan mendapatkan sebuah karunia rahmat di dalam bidang penegakan hukum, khususnya di pengadilan, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru saja diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 24 Juli 2020. Di dalam pertimbangannya, khususnya di huruf A, dikatakan dengan tegas bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Membanggakan, karena kita sadar bahwa keadilan yang dituju di dalam penegakan hukum, khususnya di rumah Indonesia, harus berdasarkan pada Pancasila. Satu rangkaian sila pertama sampai dengan sila kelima yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Meskipun ini dikhususkan pada tindak pidana korupsi, tetapi ini sangat bagus bagi kita karena apa? Rumah Pancasila pernah menangani sekitar 5 perkara korupsi, khususnya pasal 2 dan pasal 3, di mana pelaku-pelaku korupsi ini adalah orang-orang di desa atau kampung yang kebetulan mengelola keuangan negara dan kerugiannya itu ternyata di bawah 50 juta. Ada yang 25 juta, ada yang 13 juta. Tetapi mereka itu divonis. Vonisnya sangat-sangat luar biasa. Minimal 4 tahun, maksimal ada yang kena 8 tahun. Sedangkan orang-orang yang korupsi miliaran rupiah, itu justru vonisnya hanya 2 tahun, 3 tahun. Nah, peraturan Mahkamah Agung ini memberikan keharusan, kewajiban kepada seluruh hakim yang menangani tindak pidana korupsi, khususnya pasal 2 dan pasal 3, untuk memahami secara benar mengenai nilai kerugian. Di dalam peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan bahwa nilai kerugian ada yang kategorinya paling berat, yaitu mereka yang melakukan korupsi lebih dari 100 miliar rupiah. Mereka yang di taraf kedua itu adalah kategori dengan kerugian antara 25 miliar sampai 100 miliar rupiah. Kategori sedang itu antara 1 miliar sampai 25 miliar rupiah. Kerugian yang sangat rendah itu adalah kategori di bawah 200 juta. Sedangkan untuk yang rendah adalah dari angka di atas 200 juta sampai dengan 1 miliar rupiah. Bahkan di dalam peraturan Mahkamah Agung ini dikatakan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk tidak memberikan pidana denda kepada kerugian negara yang di bawah 50 juta rupiah. Karena selama ini yang ditangani oleh Rumah Pancasila pun, kerugian negara yang 13 miliar pun itu diputus dendanya adalah 50 juta rupiah. Padahal kerugian itu sudah diganti, tidak ada lagi kerugian, yang bersangkutan justru divonis dengan denda 50 juta dan hukuman pidana 4 tahun. Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan keharusan kepada para hakim untuk ketika menjatuhkan vonis pidana, karena pidananya diatur seumur hidup, hukuman mati diperbolehkan seumur hidup 16 tahun sampai 20 tahun, dan yang paling rendah adalah 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Diatur secara jelas di sini. Diharapkan apa? Semua hakim wajib untuk menguraikan kenapa, alasan apa sehingga saya memberikan vonis 1 tahun. Kenapa, alasan apa saya memberikan vonis
seumur hidup. Kenapa? Alasan apa saya memberikan vonis umpamanya hukuman mati? Keharusan-keharusan ini membuka ruang bagi kita untuk dapat menilai sebuah putusan benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai dan kehendak daripada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa demikian? Karena selama ini para hakim hanya asal menjatuhkan vonis, sedangkan pertimbangannya kenapa berat dan kenapa ringan tidak pernah dimasukkan. Maka ketika hakim-hakim pada pengadilan pertama, khususnya pengadilan negeri, tidak memberikan pertimbangan dan uraian secara matang, sebagaimana lampiran 4 dari peraturan Mahkamah Agung ini, mereka bukan hanya wajib untuk diberikan sanksi administrasi, tetapi mereka juga wajib untuk dihukum oleh Mahkamah Agung sebagai sebuah perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan. Harapannya apa? Harapannya agar semua hakim bukan hanya di dalam menangani perkara korupsi khususnya pasal 2 dan pasal 3, tetapi di dalam tindak pidana yang lain pun mereka wajib untuk menguraikan kenapa sampai menjatuhkan pidana ringan, kenapa sampai menjatuhkan pidana yang paling berat. Rumah Pancasila dan Klinik Hukum memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dan berharap agar semua aparatur penegak hukum, bukan hanya polisi, tetapi juga jaksa penuntut umum dan terlebih-lebih para pengacara, dapat menjadikan landasan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 ini di dalam melakukan tuntutan dakwaan maupun pembelaan di muka persidangan, sehingga keadilan berlandaskan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dapat benar-benar terwujud di dalam penanganan tindak pidana korupsi dan menjadi acuan bagi tindak pidana lain di rimba hukum Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu jaga kesehatan, mari berbagi dengan gotong royong di rumah Indonesia.